Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Riri Sari Fajar. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis, strength, weakness, opportunities, dan threat dalam bidang pendidikan pada Majelis Taklim Rodatul Jannah. Dibuat untuk memenuhi tugas individu dari mata kuliah Manajemen Berbasis Sekolah dengan dosen pengampu Bapak Ahmadini MPD di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Mas'udiyah, Sukabumi. Nah, kemudian adapun hal-hal yang akan saya bahas terbagi menjadi 3. Yang pertama, profil. Yang kedua, analisis. Yang ketiga, kesimpulan. Oke, yang pertama, seperti yang teman-teman lihat di layar, kami mengenal Majelis Taklim Rodatul Jannah juga dengan sebutan pesantren kalong tanpa pondok. Mengapa dikatakan demikian? Karena rata-rata para santri merupakan para penduduk di daerah setempat, bukan dari luar daerah. Teman-teman, majelis ini didirikan sekitar tahun 80-an di atas tanah wakaf salah seorang warga, tepatnya di Kampung Cilengka RT 01 RW 07 Desa Kertangsana. Pada mulanya, bangunannya masih berbentuk tajuk ataupun musola, secara umum digunakan untuk pendidikan agama Islam, yaitu bisa berupa pengajian atau tausiah mingguan di semua golongan usia, baik tua maupun muda. Adapun khusus untuk pendidikan anak dari usia 5 sampai dengan 20 tahun ataupun dari usia taman kanak-kanak hingga SLTA, mereka belajar cara membaca Al-Quran baik dalam tajwid maupun makhrajnya, atau belajar kitab kuning baik berupa Jurumiyah, Safinah, Mukhtar Hadis, dan lainnya. Juga kami, para santri kalong, belajar mengenai tata cara beribadah yang baik dan benar, baik tata cara wudhu, tata cara sholat, bahkan tata cara mengkafani jenazah. Kemudian, di sekitar tahun 2019, majelis ilmu ini beralih tempat 10 meter ke sebelah utara, dikarenakan tempat pertama dikhususkan menjadi musola, dan tempat keduanya barulah digunakan hingga sekarang khusus sebagai majelis ilmu untuk para anak muda. Karena setelah tahun 2019 ini, pengajian untuk bapak-bapak ataupun ibu-ibunya dipindahkan ke Masjid Jami agar ruangannya lebih besar dan juga lebih luas. Selanjutnya, yang kedua, analisis. Mengenai analisis SWOT ini, seperti yang teman-teman tahu, yaitu terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan threats. Analisis ini digunakan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang ada di suatu lembaga. Nah, dalam hasil analisisnya dapat teman-teman lihat pada slide berikut ini. Selanjutnya, dalam segi strength ataupun kekuatan, Majelis Taklim Rodatul Jannah ini memiliki 5 poin. Yang pertama, pendidikan agama Islamnya diberikan secara teoritis dan praktik. Yang kedua, santri diharapkan menjadi sosok yang lebih mandiri. Yang ketiga, fasilitas pembelajarannya memadai. Kemudian yang keempat, pendidik merupakan lulusan salah satu pesantren terkemuka di daerah ini. Dan yang terakhir, pendidikan ini diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Untuk opportunity ataupun peluang yang dimiliki oleh Majelis Taklim Rodatul Jannah ini terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, Majelis Taklim sebagai tempat pendidikan agama Islam. Yang kedua, menyadarkan masyarakat akan pentingnya pendidikan agama yang harus diterapkan sejak dini. Yang keempat, pendidikan tidak jauh berbeda dengan pendidikan salafi ataupun pendidikan yang umum yang digunakan di pesantren-pesantren terdekat.
Yang kelima, mayoritas masyarakat menyukai dan mempercayai pendidik. Kemudian, analisis SWOT ini tidak hanya melihat dari segi kekuatan serta peluang, namun juga melihat dari segi kelemahan dan ancaman. Pada segi kelemahan, Majelis Rodotul Jannah ini memiliki 3 poin. Yang pertama, tenaga pendidik yang jumlahnya terbatas. Dengan jumlah santri sebanyak 20 orang, terbagi menjadi 10 santri remaja dan 10 santri kanak-kanak, hanya memiliki masing-masing 1 orang pendidik saja. Maka dari itu, jumlah pendidik sangat terbatas. Yang kedua, keberadaannya kurang dipromosikan. Yang ketiga, metode pembelajaran tidak berbeda dari pondok pesantren. Selanjutnya, dari segi ancaman, Majelis Taklim Rodotul Jannah ini memiliki 2 poin. Yang pertama, terdapat 2 pondok pesantren di kampung sebelah. Jadi, Majelis Taklim ini berada di antara 2 pondok pesantren tersebut. Yang satu pondok pesantren khusus untuk para santri putri, dan yang satu lagi pondok pesantren umum yang juga menggunakan metode salafi, sehingga banyak masyarakat yang cenderung memasukkan ataupun menyekolahkan ataupun mengirimkan anak-anaknya untuk belajar di pondok pesantren tersebut. Yang poin terakhir adalah berkurangnya antusiasme para santri kalong di era perkembangan zaman ini. Ada yang lebih memilih untuk bekerja, ada juga yang lebih memilih untuk menikah. Sehingga jumlah para santri menurun. Kemudian, yang terakhir, kesimpulan. Majelis Taklim Rodotul Jannah ini memiliki kekuatan dan peluang yang banyak. Namun, kelemahan serta hambatannya pun bukan sesuatu yang dapat disepelekan. Karena kerikil-kerikil kecil ini lama-kelamaan bisa menjadi sebuah batu besar yang dapat menghambat berkembangnya majelis ini. Semoga kedepannya Majelis Taklim ini dapat berkembang menjadi lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Itulah pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai analisis SWOT di Majelis Taklim Rodotul Jannah. Saya ucapkan mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dalam perkataan, serta saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan hubungi kami di Gmail ataupun Facebook ataupun IG serta website yang telah tertera di bawah ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.